Selamat pagi, shalom, dan salam sehat untuk kita semua. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan untuk datang menyebut namanya dalam Yesus Kristus. Dan pagi ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan memberikan napas bagi kita semua. Namun sebelumnya kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 4 ayat 31 sampai 38. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang punya hidup dan kehidupan kami, pada pagi yang indah ini ya Bapa, kami kembali mengucap syukur, puji terima kasih kepadamu, di mana Engkau sudah memberkati kami sepanjang malam, di dalam tidur kami, hingga pagi tadi. Tuhan membangunkan kembali dari tempat tidur kami dengan penuh keberkatan, kekuatan, bahkan Tuhan masih berkenan memberikan napas, bahkan untuk menghirup udara segar. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mau membaca firman-Mu, terangilah hati kami masing-masing, dan kami bisa mendengarkan, kami bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 4 ayat 31 sampai dengan 38 yang berbunyi demikian. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Amin firman Tuhan. Lepaskan sekat pemberitaan Injil, atau di Palembak Tama Bahasa Toraya, dakmu sapa itu kareba kaparanuan. Berbagai bentuk pelayanan membuat kita terbuai dalam kebekuan spiritual hingga kita mengutamakan orang-orang dekat dalam persekutuan. Kendati itu adalah pola yang berdampak baik bagi kehidupan orang percaya, tetapi dapat juga menjadi peringatan bagi kita yang terbuai dalam kekakuan menjadi saksi Kristus di tengah dunia dengan begitu rumit. Pertanyaannya, apakah sebagai pelayan yang sudah meluangkan waktu begitu banyak dalam berbagai kegiatan gerejawi, sudah menghayati dan mengenali maksud Tuhan? Ataukah status sebagai pelayan membuat kita kaku dalam pemberitaan Injil? Bacaan saat ini menyajikan pandangan luas dalam menanggapi maksud Tuhan. Dalam perjumpaan dengan perempuan Samaria, Yesus mengatakan kepada murid-Nya bahwa padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Di dalam ayat yang ke-32, pernyataan Yesus membingungkan para murid karena mereka tidak melihat orang memberikannya makanan. Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa makanan
yang dimaksud adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 34. Ia menandaskan kembali dengan mengatakan bahwa 4 bulan lagi akan tiba musim tuai. Jelas bahwa bukan hanya pada saat menuai saja kita melakukannya, tetapi sekarang pun ladang-ladang sudah menguning dan siap dituai. Ayat 35. Hal itu memperlihatkan bahwa tidak perlu membuat sekat antara pelayan yang kita kerjakan dengan pekerjaan Kristus yang kita lakukan tiap hari. Cobalah lihat sekeliling kita. Mungkin saja tuaian itu hadir dalam orang-orang yang terlihat tidak perlu mendapat perhatian karena jarang bersekutu. Temukanlah pekerjaan Kristus dalam setiap kegiatan dan tingkatkan kepekaan kita terhadap dunia. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang punya hidup dan kehidupan kami. Begitu indahnya firman-Mu yang kami dengarkan bersama pada pagi yang indah ini. Semoga firman yang kami dengarkan dan kami bacakan ini bisa mengambil bahagian di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami bisa mempraktekkannya ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Pagi yang indah ini kami ada sebagaimana ada karena kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini sepanjang hari, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam anak kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi yang indah ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan melancarkan berkat-berkat yang apa kita inginkan seturut dengan kehendak-Nya. Amin.